wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Kali Kajar Edukasi Online Podcast atau Kelon Podcast yang kami hadir setiap bulannya di minggu ketiga atau minggu keempat. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-58. Bangkit Indonesiaku, sehat negeriku. Jaga terus kesehatanmu untuk membuat hari-harimu menjadi lebih menyenangkan. Nah, di episode kali ini, Kelon Podcast menghadirkan dua ibu-ibu cantik di sini. Ya, dengan tema Kelon hari ini yaitu penting cegah stunting. Bisa dibaca ya, berarti di sini adalah ahli gizi semuanya. Yang di kanan saya ada Ibu Siti Nurlaila dan di kiri saya ada Ibu Novi. Nah, perkenalan dulu untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan untuk Bu Lela dulu ya. Perkenalan dulu dengan sobat kelon yang ada di rumah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sobat kelon di seluruh wilayah kita, khususnya untuk wilayah Kali Kajar 1. Saya ahli gizi dari Puskesmas Kali Kajar 1, nama Siti Nurlaila. Lalu ada di kiri saya ada Mbak Novi. Silakan perkenalan dulu untuk sobat kelon semuanya. Oke, terima kasih Mbak Asti. Iya. Saya sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Sobat Kelon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya, nama lengkapnya Novi Prasetmawati, panggil aja Bu Novi. Saya juga sebagai petugas gizi di Puskesmas Kali Kajar 1. Mungkin cukup. Terima kasih untuk perkenalannya. Ibu Sri Kandi di Puskesmas Kali Kajar 1 yang membawahi di bidang gizi di Puskesmas Kali Kajar 1. Nah, untuk tema kali ini yaitu penting cegah stunting ya. Betul, karena stunting ini memang lagi digencar-gencarkan apalagi di Indonesia gitu ya. Di wilayah Puskesmas Kali Kajar 1 sebelum kita masuk ke materi ya Bu. Ya. Di wilayah Puskesmas Kali Kajar 1 untuk kasus stunting apakah masih ada? Untuk wilayah Puskesmas Kali Kajar 1 sampai bulan ini masih ada kasus stunting dan itu ada di 9 desa. Untuk Puskesmas Kali Kajar 1. Ya. Ya. Berarti masih ada ya Bu kasus stunting di wilayah Puskesmas Kali Kajar 1. Nah, sekarang kita masuk ke materi untuk sobat-sobat kelon yang masih belum bergabung, boleh bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk sobat kelon semuanya yang tadi dari awal sampai sekarang sudah mengikuti live kami. Kita bahas satu persatu, kita kupas tentang stunting ini ya Bu. Lalu yang pertama, kita kenalan dulu dengan stunting. Apa sih stunting itu? Gitu ya. Dari Mbak Novi mungkin bisa menjawab apa itu stunting. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Asti. Stunting memang tadi udah diawali memang stunting lagi gencar-gencarnya gitu. Jadi isu strategis. Jadi kalau anak zaman sekarang itu kalau dulu jadi trending topik. Iya betul. Jadi kalau di TikTok jadi viral gitu semuanya stunting ya Bu. Viral itu kalau stunting sendiri kan itu merupakan suatu kondisi gagal tumbuh atau biasanya berperawakan pendek gitu kan. Tetapi itu juga karena dikarenakan kekurangan gizi yang kronis yang lama dan itu juga biasanya mungkin karena infeksi yang berulang dan terjadi di 1000 hari kehidupan pertama. 1000 hari kehidupan pertama. Ya, oke. Nah, tadi sudah disebutkan 1000 hari kehidupan pertama. Yang dimaksud dengan 1000 hari kehidupan pertama itu dari kapan sampai kapan Bu? Oke. Bolehlah. Untuk 1000 hari pertama kehidupan itu fase kehidupan Ya. yang dimulai dari sejak janin dalam kandungan itu ada 270 hari sampai dengan anak usia 2 tahun. Itu yang namanya hari pertama kehidupan.
Yaitu 1000 masa emas. OPK. Ya, betul di situ. Ya. Nah, 1000 sobat klon semuanya sudah tahu sekarang ya stunting tadi pengertiannya apa. Lalu ternyata ada istilah 1000 hari kehidupan atau 1000 HPK. Iya, pertama kehidupan. Yang dimulai dari kandungan sampai anak usia 2 tahun. Nah, tadi sudah disebutkan juga stunting itu adalah anak yang gagal tumbuh atau kerdil gitu ya, disebutnya seperti itu. Lalu apakah ciri-ciri anak yang stunting itu hanya pendek dan kecil saja atau ada ciri-ciri yang lainnya, Mbak Novi? Ya, karena kan memang di awal itu lebih benarnya pendek, ya, tapi ciri-ciri yang lain itu ada biasanya karena selain kadang gagal tumbuh, jadi perawakannya jadi pendek. Ya. Dan yang lebih ini juga karena di situ otaknya sulit berkembang, jadi ada kemampuan kognitifnya berkurang biasanya ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya di sekolah itu biasanya dia apatis, lebih pendiam, dia kontaknya kurang, jadi sukanya menyendiri. Terus dia kurang fokus, biasanya dia kurang fokus untuk perhatiannya ke pelajaran gitu, dia kurang fokus, kurang untuk mengingat sesuatu juga berkurang. Jadi dia akan tertinggal nih secara IQ-nya. Kalau dikatakan orang yang bisa dia mungkin jadinya bodoh gitu ya, kurang pandai gitu, karena ya itu tadi IQ-nya berkurang. Terus ada lagi biasanya lambat pubertasnya, misalnya kalau yang perempuan menstruasinya, kalau laki-laki mungkin suaranya, jantungnya ada, tumbuh rambutnya itu lambat, itu lebih lambat. Dan juga biasanya ada wajah yang lebih muda dari usianya. Tapi jangan dibilang terus kalau yang memang benar-benar baby face dikatakan oh ya sedang ini anak muda. Padahal sebenarnya kalau kita malah kayak saya misalnya kalau kita seneng gitu ya. Tapi kan kalau tadi ya itu tadi bukan cuma pendek, kalau orang pendek kok itu pasti stunting biasanya gitu deh orang. Ada yang nggak terima loh memang dia pendek, tapi kalau dia pendek tapi dia pandai dan bisa kognitifnya nggak terganggu kan berarti dia bukan stunting. Dan itu juga misalnya gara-gara di situ ada ciri-ciri oh dia wajahnya kok dari kayak awet muda, wah stunting gitu kan gitu. Jadi nggak seperti itu ya, seperti itu. Jadi itu tadi yang lebih ke ini biasanya kognitifnya itu. Selain dia pendek ya. Ada lagi tambahan? Ada. Untuk ciri-ciri yang balita khususnya ini ya. Untuk ciri-ciri pada balita itu mudah sakit. Yang mudah sekali sakit, ya. Itu. Terus ada lagi berat badannya. Berat badannya itu tidak sesuai usianya. Juga berat badan dan tinggi badannya juga tidak sesuai, dan bisa kita katakan anak itu kurus, sudah pendek, sudah kurus, ya, mudah sakit, ya. Terus pola pikirnya itu berkurang. Nah itu seperti itu, bukan hanya pendek saja yang kita katakan stunting. Itu seperti itu. Sobat-sobat kolomnya sudah tahu sekarang ya. Jadi ciri-cirinya itu untuk stunting bukan hanya pendek. Nah, kalau pendek itu saya juga ikut tersinggung loh. Iya. Sisinya stunting. Untuk yang mini-mini, seperti saya mungil-mungil ya. Ternyata stunting itu bukan hanya pendek cirinya. Tapi tadi sudah disebutkan kognitifnya juga kurang, IQ-nya juga berkurang ya. Untuk gangguan pertumbuhan, perkembangan otaknya juga terhambat karena asupan nutrisi mungkinnya yang kurang. Imunitasnya. Iya, benar, imunitasnya juga kurang. Tandanya bisa tadi sering sakit balitanya. Lalu berat badannya juga kurang dari seusianya, dan tinggi badannya juga pasti iya juga mengikuti. Nah itu dia tadi ciri-ciri dari anak yang stunting. Lalu tadi sudah disebutkan ciri-cirinya. Sekarang apa sih penyebab dari stunting itu sendiri? Ya, untuk penyebab dari stunting kita berawal dari remajanya dulu bagaimana. Waktu
remaja itu kan remaja calon ibu, remaja Ibunya putri. berarti Ya, kita berbicara ibunya dulu. iya, remaja putrinya bagaimana? Kalau remaja putrinya sudah kayak atau kurang energi kronis yang ditandai dengan lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm, HB-nya sudah rendah kurang dari 12 mg per desiliter itu, Ya. itu nanti akan menjadi ibu. Nah, ini ibunya juga waktu hamil. Nah, berarti nanti pada 1000 hari pertama kehidupan, bagaimana asupan gizinya nanti akan sangat-sangat mempengaruhi terhadap terjadinya stunting. Kalau asupan gizinya sudah kurang, ibu hamilnya status gizinya kurang, tingkat kesehatan khususnya untuk sering sakit seperti itu juga akan mempengaruhi stunting Kondisi juga. bayi. Iya. Nah, itu untuk kita lihat 1000 hari pertama kehidupannya. Ya. Mulai dari ibu hamil sampai anak 2 tahun. Nah, pola asuhnya juga bagaimana nanti setelah anak lahir. Pola asuh juga berpengaruh. Iya. Ya. Bagaimana pemberian ASI eksklusifnya. Betul. Ini Itu juga juga sangat mempengaruhi penting. ya untuk terjadinya stunting. Bagaimana pemberian makan anaknya, MPASI. MPASI-nya, nah itu juga sangat mempengaruhi terjadinya stunting itu diantaranya. Yang tadi pertama yaitu saat ibunya remaja ya, remaja putri berarti harus minum tablet tambah darah Untuk mencegah untuk terjadinya mencegah anemia. anemia. Ya. Terus asupan nutrisinya Iya. juga harus dipersiapkan untuk sebelum terjadinya kehamilan seperti itu ya. Jadi ibunya tidak kek atau kurang energi kronis ya, untuk bisa mencegah bayi atau balita stunting. Lalu penyebab yang kedua tadi pola asuh dan pemberian MPASI. Ada lagi Mbak Novi mungkin mau menambahkan? Ya, mungkin selain dari tadi yang gizi ya, ternyata kan karena ini lagi jadi trending, itu Iya. akhirnya kan banyak sekali yang melakukan survei-survei juga, penelitian gitu kan. Dan di Wonosobo sendiri sudah dilakukan survei oleh Bapeda bahwa penyebabnya itu benar tadi sudah disampaikan sama Bu Lila, ada dari pola asuh, selain itu juga mungkin ada dari ekonomi ya. Jadi ada keluarga yang kurang mampu untuk menyediakan atau membeli makanan yang bergizi. Ya. Terus ada juga tadi Bu Bebek sudah disampaikan. Terus ada selain itu juga dari satgasnya, entah itu biasanya dari sanitasi dan air bersih juga masuk Ternyata di itu situ juga ya. berpengaruh. Ya, berpengaruh untuk pendidikan juga ya, karena di Wonosobo sendiri untuk tingkat pendidikan itu masih banyak yang baru lulusan SD, SMP, jadi mungkin untuk pengetahuan tentang PMBA, pemberian makan anak dan bayi itu kurang ya. Terus ada juga dari masih ada kejadian PPLR, perkawinan, nah ini perkawinan usia dini juga itu berpengaruh. Tadi kan makanya remajanya harus disiapkan. Terus ternyata gen juga ada, walaupun sebenarnya prosentasenya cuma sedikit, cuma ada sekitar 1%. Tapi Tetap 1% ada, tapi tetap ada untuk pengaruhnya. kan kadang ada yang memang itu dia dasarnya pendek, orang tuanya pendek, kadang kan ada yang orang benar seperti itu. Iya. Kalau memang tinggi badan, postur Iya. memang genetik ya. Iya. Tapi tadi sudah ditambahkan lagi dengan Mbak Novi, ada dari segi ekonomi, pendidikan, lalu ada dari sanitasi juga ternyata sangat berpengaruh ya Bu untuk kejadian stunting ini. Dan faktor penyebabnya ternyata sangat kompleks ya, banyak sekali ternyata untuk penyebab dari stunting ini. Dari beberapa faktor penyebab tadi yang disampaikan Bu Lela dan Mbak Novi, kira-kira faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian stunting itu faktor dari segi mana? Yang paling berpengaruh, yang paling besar pengaruhnya? Untuk faktor yang paling berpengaruh itu sepertinya tidak
begitu bisa membedakan, karena semuanya itu kalau dari ibu hamil misalnya ya, ibu hamilnya berarti faktornya dari ibu hamil sudah lahir bagus ya lah, tapi sanitasi lingkungannya jelek, itu faktornya dari sanitasi lingkungannya. Sanitasinya bagus tapi asupan nutrisinya karena ekonominya yang kurang sehingga asupan gizinya kurang, itu dari seperti itulah untuk faktor penyebabnya itu tidak ada yang begitu menyeluruh, tapi di mana faktor penyebab? Iya, di situlah. Karena memang stunting tadi disebutkan juga yang paling menonjol ya, dari hari pertama kehidupan dari di kandungan, di dalam kandungan. Jadi bagaimana kita dapat menjaga supaya generasi Indonesia sehat, tidak ada lagi kasus stunting di Indonesia. Gitu. Lalu ada pertanyaan, apabila nih seorang balita ini dinyatakan stunting, ya. Lalu apakah ada bahaya atau dampak yang berpengaruh yang terjadi pada balita tersebut? Balitanya udah stunting nih. Terus apakah ada bahayanya saat dia bertumbuh atau berkembang itu apa saja? Jadi Mbak Novi mungkin jelas nih, tadi kan sudah dikatakan bahwa untuk stunting sendiri itu karena kan tadi yang terganggu kognitifnya ya, itu otaknya terganggu, jadi akan sangat bahaya kalau ada bahayanya kalau sudah terjadi stunting, karena ya itu tadi karena otak terganggu, jadi biasanya lebih ke kecerdasan. Jadi kan kasihan deh kalau misalnya orang sudah masuknya pendek terus dia bodoh misalnya gitu, mau jadi apa misalnya gitu, itu bahayanya karena akhirnya akan yang terganggu itu otaknya. Jadi kan kecerdasannya terganggu, dia tidak akan bisa kayak, apalagi zaman sekarang ini kan ibaratnya kita itu tantangannya semakin besar gitu kan. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti itu kan kasihan kalau sampai terganggu otaknya. Ini apalagi saya sendiri misalnya orang tua aja sekarang ibaratnya berjalan timik-timik jadi kalau mengikuti itu generasi Z bisa itu misalnya anak sampai stunting nanti untuk misalnya 20 tahun mendatang mau jadi apa generasinya gitu. Nah itu bahayanya karena otaknya yang terganggu tadi tidak berkembang dengan maksimal ya, karena nah itu dampaknya sendiri kan dampak yang didapat dari itu kan dampaknya itu buruk semua, nggak ada dampak yang baik gitu ya kalau sudah kena stunting kan ya. Tadi sudah pernah disampaikan juga sama Bu Lela tadi, jadi anaknya udah sakit gitu ya, karena ini terus yang jelas ECMO-nya itu karena kondisinya dia perkembangan otaknya dia jadi nggak bisa mampu mengikuti nanti zamannya gitu. Terus yang jelas tadi dampaknya dia jadi pendek karena pertumbuhan tubuhnya kan nggak tumbuh ya, karena yang namanya stunting itu pasti pendek gitu kan. Terus bisa untuk kedepannya dia juga bisa terkena penyakit-penyakit yang terkait dengan pola makan gitu. Tadi kan dampaknya jadi kayak misalnya terkena diabetes mellitus, hipertensi kan, yang bisa jadi komplikasinya nanti banyak. Dan itu juga akan dampaknya kan bisa merugikan selain diri sendiri, dia kan nggak bisa ibaratnya bersaing dengan anak-anak yang lain pinter mau jadi apa gitu kan. Keluarganya juga akan terbebani kalau dia misalnya udah sakit-sakitan gitu kan, dan juga jadi beban negara juga akhirnya. Harusnya BPJS apa itu anak-anak yang penyakitan misalnya gitu ya, nah itu kayaknya dampaknya kan banyak ya. Jadi makanya kenapa stunting harus dicegah, harus ditangani gitu ya, karena ada bahaya dan dampaknya gitu. Ya, dan itu juga Mbak Novi, dampaknya ada. Dulu tadi menyampaikan anak sudah sakit, lalu Mbak Novi juga menyampaikan anak tidak berkembang ya, untuk menyesuaikan dari zamannya itu sulit gitu ya.
Bu Lela mungkin ada tambahan lagi? Jelas untuk sampai nanti dewasa Tampaknya, di ya. dalam dunia pekerjaan yang kurang produktif itu mungkin seperti itulah yang namanya dampak dari stunting itu. Jadi dampaknya itu Iya. tidak hanya dilihat 2 tahun ke depan Iya, gitu ya, sampai berpuluh-puluh tahun mungkin sampai dia dewasa itu Iya. juga akan tetap berpengaruh. penyakit yang timbul, nah itu juga dampak dari stunting. Stunting. Seperti itu. Itu dia bahayanya Bahaya. ya sobat kelon. Ternyata sangat berbahaya stunting ini untuk perkembangan anak. Jadi harus dijaga bagaimana caranya supaya tidak anak tidak stunting. Nah, caranya seperti Nah. apa untuk mencegah stunting ini? Persiapkan sedini mungkin calon ibu ya. Sobat kelon yang remaja putri. Ya, jangan sampai remaja putrinya sudah kurang energi kronis, anemis. Nah, itu awal-awal itu yang bisa menjadikan stunting. Nanti kita 1000 hari pertama kehidupannya, ayo asupan nutrisinya ibu hamil harus sesuai, harus dicukupi. Anak yang baru lahir sampai umur 6 bulan ASI eksklusifnya harus dipenuhi gizinya dari ASI eksklusif itu. Nah, MPASI-nya bagaimana harus dicukupi. Insya Allah nanti akan tumbuh anak yang sehat. Jadi seperti itu. Kalau ada tambahan untuk pencegahannya? Untuk pencegahannya ini mungkin ya itu tadi, karena kan tadi penyebabnya itu kompleks sekali nih. Ya. Untuk stunting sendiri nggak cuma dari gizinya gitu. Ya. Makanya kenapa untuk menangani stunting itu kita harus ibaratnya kayak gotong royong. Saling merangkul ya. Iya, saling ini kayak kalau ini kompetensi itu orang kenalin gitu apa maksud kenalnya, cuma intinya kayak di serbu bareng-bareng dari berbagai sektor gitu ya, karena tadi kan ada dari sanitasi gitu kan, nggak mungkin cuma dari gizinya saja gitu. Kalau gizinya saja yang kejar ibaratnya itu misalnya yang tadi spesifik yang khusus gizi asupan itu, kalau kita sudah 100% dilaksanakan aja belum bisa untuk menangani stunting secara 100%. Nah, itu banyak faktor pendukung juga yang sangat berperan penting di situ ya, kayak tadi sanitasi, air bersih, kemiskinan. Jadi mungkin kita harus kerjasama dengan dinas sosial mungkin ya, untuk siapa lain dan mungkin kan tidak mampu gitu kan. Misalnya dari dinas apa PUPR yang untuk Jamban ya, sekarang kan ini juga lagi digencar-gencarkan ODF ya. Untuk sobat kelon yang belum tahu ODF ini stop BABS atau stop buang air besar sembarangan. Nah, itu intinya berarti kan semuanya itu harus bareng-bareng, kayak ibaratnya sekarang yang ada kan jadi dirembuk rembuk stunting gitu. Makanya dari semua lini ya, nggak cuma dari kesehatan saja. Makanya sudah ada program dari kabupaten juga, ada rembuk stunting tingkat kabupaten, rembuk stunting tingkat kecamatan, kan rembuk stunting tingkat desa gitu. Karena memang faktor penyebab dari stunting sendiri kan tidak cuma dari gizi, tidak hanya dari bidang kesehatan saja, dari bidang-bidang yang lain juga berpengaruh ya. Jadi kita harus semuanya berpegangan tangan, bergandengan tangan untuk menangani stunting ini. Jadi tadi penyebabnya tadi sudah, untuk pencegahannya tadi dari 1000 hari pertama kehidupan, dari remaja-remaja yang putri seperti semuanya ini yang mungkin lagi mempersiapkan pernikahan ya. Jadi disiapkan betul-betul untuk misalkan memang ingin mempombongan ya Bu ya. Jadi asupan nutrisinya harus benar-benar diperhatikan, selalu tadi juga dari sanitasi ya Bu harus diperbaiki, dari sosial ekonomi juga sepertinya juga harus diperbaiki untuk menangani stunting supaya bayi atau generasi Indonesia tidak ada lagi yang stunting. Lalu tadi sudah disebutkan nutrisi gitu ya. Nah, nutrisi yang seperti apa yang baik untuk anak atau balita supaya terhindar dari stunting?
untuk pemenuhan nutrisi pada balita ini kita awali dengan berdasarkan usianya dulu, usia 0 sampai 6 bulan, nutrisi itu sendiri ASI eksklusif. Ini yang betul-betul harus diperhatikan oleh ibu. Pengertian dulu Bu, ASI eksklusif itu apa? Biar sobat kolonnya juga. ASI eksklusif adalah makanan bayi yang diberikan pada usia 0 sampai 6 bulan dan hanya ASI saja. Hanya ASI saja. Jadi diberikan air putih juga jangan dulu ya Bu. Iya, ada madu, ada Ini jangan dulu ibu-ibu ya. Kebetulan semuanya sudah tahu sekarang ASI ASI eksklusif saja. itu apa. ASI saja. Namanya juga eksklusif ya Bu ya. Jadi hanya ASI saja bagi 0 sampai 6 bulan. Karena bayi umur 0 sampai 6 bulan nutrisinya sudah tercukupi dari ASI. Tidak perlu ada tambahan makanan yang lain seperti itu. Sehingga ASI eksklusif. Nah, Betul, sebetulnya ya jangan lupa untuk saudara atau sebetulnya sendiri atau pada ponakan yang masih bayi diingatkan ibunya untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus ada lagi? iya, untuk pemberian MPASI. Nah, ini juga Sangat PR sekali ini untuk ibu-ibu. anak usia 6 sampai 23 bulan tidak hanya ASI saja, tidak cukup gizinya kalau ASI saja, tapi harus diberikan makanan pendamping air susu ibu. Nah, ini MPASI. MPASI. Bagaimana MPASI itu yang bagus, yang memenuhi kecukupan gizi anaknya? Nah, MPASI di sini sesuai dengan pedoman gizi seimbang, pedoman isi piringku. Nah, sekarang ada Istilah lagi Istilah. piringku. isi piringku, di mana untuk anak usia 6 sampai 23 bulan itu gizinya terpenuhi dengan gizi seimbang. Dalam satu piring itu ada makanan pokoknya, ada lauk pauknya, ada sayur dan buah. Bagaimana komposisinya? Ini harus juga diperhatikan. Tidak hanya ada lauk pauk, ada makanan pokok, ada sayur dan buah, tapi ada komposisi ini berapa sih? Seberapa sih? Nah, ini ibu-ibu biasanya bingung. Iya. Nah, dalam satu sajian untuk makanan pokok ini cukup 35%. Misalnya seperti itu. Nasi ya. Iya, nasi bisa diganti dengan kentang, nah, yang makanan pokok. Karbohidrat. Iya, seperti itu. Terus lauk pauknya. Nah, kebutuhan lauk pauk untuk usia 6 sampai 23 bulan itu masih tinggi. 35%-nya itu untuk lauk hewani, 5%-nya lauk nabati. Nah, berarti kan 40% lauknya. Tadi dibandingkan dengan makanan pokok lebih banyak Lauknya. Terus untuk sayur dan buah di sini cukup. Misalnya itu ada berapa tadi? Berarti kan 30%. Iya. Itu seperti itu komposisinya, ada makanan pokok, lauk pauk dan sayur dan buah. Itu Dalam satu piring ada itu semua. Itu yang dimaksud dengan isi piring. Isi piring itu jangan sampai dalam pemberian MPASI hanya makanan pokok sama sayur. Nah, anak hanya diberi nasi atau bubur sama sayur sop, itu masih kurang untuk kecukupan gizinya. Itu seperti Jadi harus ada dari proteinnya. Iya. Proteinnya. Bagaimana isi piring pada anak usia 2 sampai 5 tahun? Nah, perbedaannya dengan 6 sampai 23 bulan itu pada proteinnya. Proteinnya sudah agak dikurangi, apa 35%. Iya. Ya, itu diperbanyak pada ditambahkan pada sayur dan buah. Itu seperti itu untuk kecukupan nutrisi pada anak-anak balita kita agar tumbuh dengan sehat. Seperti itu. Tips dari Bu Ya. Lela diperhatikan
asupan nutrisinya itu pedomannya dengan isi piringku. Jadi dalam satu piring ada makanan pokok, lauk-lauk, sayur dan buah. Berarti sekarang sudah tidak sehat 5 sempurna lagi ya. Bukan sehat 5 sempurna. Kebutuhan itu sekarang kita protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineralnya seperti itu. Sudah lengkap di dalam isi piringku. Iya, Mbak Novi ada yang mau ditambahkan tentang asupan nutrisi? Menambahkan sedikit ya tadi Boleh. banyak sekali sama modelannya sudah lengkap. Berarti memang karena banyak kejadian kenapa balita setelah melakukan MPASI malah berat badannya tidak naik, itu banyak ditemukan. Ya. Itu kan kalau hasil dari penimbangan di posyandu itu. Nah itu karena tadi berarti MPASI-nya itu belum sesuai seperti yang tadi disampaikan sama beliau lain tentang karbohidratnya harus berapa persen, harus ada proteinnya, harus belum memenuhi gizi seimbang tadi. Dan biasanya kalau bayi sendiri masih dibutuhkan juga lemak, mungkin nanti yang agak kurang mungkin lemak, karena kalau bayi atau ini masih membutuhkan lemak karena ada vitamin-vitamin yang memang bisa larut di dalam lemaknya. Kadang kita biasanya itu kebalik, biasanya kalau anak-anak dikasihnya sop-sopan, Ya. kalau orang tua kasihnya yang santan-santanan. Jadi padahal kalau yang orang tua seperti saya ini kan lemaknya sudah berkurang, berarti cuma paling 20-25%, sedangkan untuk bayi sendiri yang MPASI itu kan sekitar 30-35. Nah kalau malah kita penyajiannya sering kebalik kan kalau di masyarakat ini, jadi akhirnya malah nggak naik itu berat badannya karena kurang itu tadi, malah yang gemuk jadi ibunya. Ya. Biasanya ibunya atau neneknya biasanya ngasuh bayinya gitu. Itu juga masuk ke nutrisi ya. Jadi bayi memang masih membutuhkan lemak. Buat ini untuk sobat kolon yang di rumah bisa banget untuk kalian pertanyaannya bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Ya, nanti sobat kolon bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di live Instagram kami. Nah, tadi Mbak Novi juga sudah menjelaskan apa tadi ada lemak juga ya. Dan ternyata bagi itu kita masih membutuhkan asupan lemak. Nah, lemak ini bisa didapatkan dari daging gitu ya. Lalu dari apa lagi Bu? Dari santan kelapa. Santan kelapa. Jangan takut ibu balita memberikan masakan yang diberi santan. Nah ini yang banyak sekali terjadi. Ibu-ibu balita itu memberikan makanan kepada bayi takut diberi santan. Nanti mencret, nanti ini, nanti itu. Nah, padahal si balita ini membutuhkan sekali lemak untuk pertumbuhan. Iya, selain protein lemak juga. Iya. Nah, kebetulan semuanya sudah tahu sekarang nutrisi seperti apa yang baik dan sehat untuk pertumbuhan balita dan anak. Jadi tadi ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan juga ada lemak. Untuk ibu-ibu juga jangan terbalik-balik memasaknya. Tadi Mbak Novi sudah berpesan, jangan terbalik-balik karena santan itu juga sangat penting untuk pertumbuhan anak. Jadi jangan takut ya. Biasanya juga ada yang bilang kalau mengkonsumsi santan kelapa untuk anak nanti bisa jadi krominan seperti itu loh Bu. Tapi tidak ada ya hubungannya ya. Itu hanya mitos belaka. Ya, mitos. Anak hanya dikasih yang bening-bening, sayur bayam, ya. sayur sop itu lemaknya dari mana? Nah, itu seperti itu. Lauknya diperhatikan juga proteinnya, kandungan lemaknya ada di situ. Iya. Kebetulan semoga bisa menerima materi pada pagi hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Bu Lela dan Bu Novi dari Sobat Kelon, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk dari Sobat Kelon semuanya?
Oke, ada dari Mbak Kencana. Untuk anak yang sudah dinyatakan stunting, apakah bisa kembali ke kondisi layaknya anak yang tidak stunting? Baik, terima kasih. Bisa pertanyaannya bisa dijawab Bu Lela atau Mbak Novi ini? Oh, Mbak Novi, saya dulu. Oh, Terima kasih. Ya, untuk anak yang kondisinya tidak stunting, Iya. itu apakah Bisa kembali lagi? Nah, stunting. Kalau di dalam waktu dia itu stunting, pola asuhnya betul, iya kan? Pemberian nutrisinya betul, Penanganannya ya seperti itu, sanitasi lingkungannya bagus, ya. nah itu kan, itu nanti pada waktu setelah lulus dari balita itu karena tadi kekurangan berat badan misalnya, tapi dikejar dengan pola asuh yang bagus itu nanti bisa memperbaiki kondisi stunting selama masih dalam masa emas. Nah, itu 1000 hari kehidupan pertama. Ya. Jadi masih bisa diperbaiki ya Bu Lela ya. Kalau misalnya balita dinyatakan stunting, pasti ibu akan khawatir ya bagaimana caranya supaya anak tersebut ditangani. Jadi bisa ya Bu. Anak lagi sakit segera diperiksakan seperti itu untuk penanganan stunting itu sehingga nanti tidak terjadi stunting setelah dewasa kan seperti itu. Nah, berarti bisa ya Bu ya. Jadi jangan khawatir untuk ibu-ibu yang sangat ya khawatir boleh, tapi pastikan ke fasilitas kesehatan yang ada di wilayahnya untuk mengkonsultasikan balitanya yang misalkan di katakan stunting, jadi ditanyakan di ahli gizi yang ada di fasilitas kesehatan, biar tertangani dengan tepat, gitu ya. Lalu apakah ada pertanyaan lagi yang lain yang masuk? Oh ya, pada mulai umur berapa bayi atau balita boleh diberi makanan yang bersantan? Oke, Mbak Novi atau Bu Lela? Mbak Novi ya, gantian. Ya, mulai berapa? Nah itu tadi kan MPASI mulai diberikan itu setelah umur 6 bulan. Nah, jadi untuk MPASI sendiri untuk itu sudah harus jadi untuk diberi makanan bersantan yang mulai dia diberi MPASI sudah mulai boleh diberikan. Tetapi kan memang frekuensinya atau jumlahnya itu yang tidak ada syarat-syaratnya. Misalnya baru saja kan paling makanan yang misalnya dibuat bubur itu kan ada dikasih buburnya itu ada santannya, tapi kan paling 2 sendok ini sekarang karena lambungnya belum minat. Sudah mulai diperkenalkan itu yang namanya MPASI yang harus ada syarat-syaratnya tadi buat salah satunya yaitu yang terpenuhi karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, seratnya, vitamin, mineral. Nah itu sudah mulai diperkenalkan itu biar anak itu nanti besarnya juga sudah bisa merasakan semua rasa gitu ya. Terus tapi kan itu ada biasanya frekuensi sama jumlahnya yang berbeda. Nanti misalnya baru 6 sampai 9 bulan baru 2 sendok gitu ya. Nanti sampai dan bentuknya juga harus diperhatikan. Jangan baru 6 bulan sudah dikasihkan makanan keluarga. Misalnya kalau gitu malah agak teksturnya dan jumlahnya itu tadi nanti bertahap sampai setengah mangkok itu. Kalau udah dari 1 tahun gitu kan kita mulai makanan ke keluarga. Kita bisa latihan makan yang dimakan sama keluarga. Kalau masih 6 sampai umur 9 bulan 8 itu masih kayak bubur gitu ya, jadi bisa dicampurkan di situ sambalnya, sayurnya kan jadi masih dicampur gitu ya, masih di rumah jadi satu, tapi misalnya baru 2 sendok sekali makan 2 sendok gitu kan diberikan 2 sampai 3 kali sehari. Ya kebutuhan lemak pada anak-anak. Iya, dengan adanya santan itu malah kebutuhan lemak anak bisa terpenuhi ya. Tadi dijawab dengan Bu Novi, boleh diberikan
saat mulai Mulai MPASI. MPASI. Iya, asal takarannya jangan terlalu banyak ya, minimal 2 maksimal 2 sendok. Iya. Lalu ada pertanyaan lagi dari Etinai. Apakah suplemen makanan atau vitamin penambah nafsu makan dapat mencegah terjadinya stunting? Nah, Ini memang banyak ya Bu. Banyak sekali. Ibu kalau misalnya anaknya susah makan, itu pasti akan bertanya diberi vitamin. Jurusnya. Makanan. Iya. jurusnya ibu itu seperti itu. Ini kan suplemen. Nah, itu apakah bisa mencegah terjadinya stunting pada anak Bu? Untuk suplemen makanan ini tidak begitu diperlukan untuk pemenuhan nutrisi pada anak stunting ya, selama dia itu masih bisa diberikan nutrisi alami. Coba misalkan nutrisi alami, vitamin dan mineral bisa dari sayur dan buah. Itu seperti itu. Jangan langsung ditembak suplemen. Vitamin. Nah, Emang ibu biasanya seperti itu Bu. ya, berikan nutrisi alami. Tambah proteinnya dari lauk. Iya, seperti itu. Kita suplemen vitamin dan mineral itu dari buah dan sayur. Jadi Nah, untuk pemberian suplemen itu, kalau rekomendasi dari dokter, ada misalnya anak butuh sekali vitamin karena anak sakit, ada cacat bawaan yang harus ditambahi dengan vitamin, kan seperti itu rekomendasi dari dokter seperti itu. Seperti itu untuk Mbak Inai tadi ya. Jadi untuk suplemen makanan diajukan oleh dokter sebaiknya, dan diutamakan untuk nutrisi yang alami dulu ya, dari sayur dan buah. Ada pertanyaan masuk lagi ini dari Naila. Perlukah menambah susu formula saat MPASI untuk dapat menaikkan berat badan bayi atau balita? Dari Mbak Novi mungkin nanti yang menjawab pertanyaan. Ya, memang zaman sekarang gitu ya, ibu-ibu zaman now tadi katanya tantangannya itu memang banyak sekali. Betul Bu, gitu, saya juga merasakan. Banyak sekarang ibu-ibu kan bekerja. Iya. Banyak warung-warung sudah beli supermarket apa, jadi kan kalau untuk membuat yang namanya MPASI kan bisa dari biasanya jenis ada 2, MPASI yang pabrikan atau yang diolah sendiri biasanya. Nah, itu sebenarnya memang paling bagus ya yang diolah sendiri. Tapi kalau melihat sekarang zaman sekarang gitu kan, walaupun ada yang di rumah aja biasanya itu kalau suruh membuat MPASI yang beraneka ragam yang sesuai saat itu kadang bilangnya tidak kabel gitu ya. Sebenarnya kalau yang tadi sudah dikatakan sama Bu Lela kan, kayak suplemen ibaratnya itu juga kan susu gitu. Iya, susu. Sebenarnya kan kalau sudah terpenuhi semuanya, karbohidratnya, proteinnya, karena susu itu kan kandungannya apa sih? Pasti kan terbanyak kandungannya susu biasanya kan protein sama lemak gitu ya, sama itu kalori. Nah, kalau itu sudah terpenuhi dari yang tadi kita penyajiannya itu udah isi piringku di situ nih, sesuai isi piringku ada menurut gizi seimbang, itu tidak dibutuhkan nih, misalnya untuk nambah paling susu, kecuali kalau misalnya memang merasa kurang tadi ininya saya proteinnya atau lemaknya kurang, bisa ditambahkan di situ nih. Bisa untuk menambah itu karena memang dibutuhkan. Tapi kalau memang sebenarnya kalau udah MPASI-nya itu udah sesuai syarat tadi, udah dibuat, sudah sesuai isi piringku. Karena kalau dulu kan memang ada istilah tadi nih 4 sehat 5 sempurna. Oke. Ternyata nggak ada itu makanan yang sempurna. Susu sempurna, minum susu biar jadi sempurna gitu nih. Ternyata makanan yang sempurna itu cuma ASI. Nah, ASI kan cuma bisa mencukupi
sampai 6 bulan. Nah setelahnya MPASI itu makanya harus memenuhi itu tadi, ada yang adekuat itu tadi, ada karbohidrat, di situ ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitamin, mineral. Nah kalau itu sudah terpenuhi di situ, sebetulnya anak tidak minum susu itu tidak apa-apa karena protein dan lemak karbohidratnya sudah terpenuhi dari makanan. Tapi kan kadang memang kok kurang deh kalau zaman sekarang kok makannya kurang gitu kan. Tantangan sekarang kan memang untuk anak-anak kadang pas lagi zamannya tidak mau makan atau apa, kadang ibunya yang repot. Nah itu makanya harus saya nggak menyalahkan misalnya tidak, karena memang sekarang banyak warung-warung yang jualan, tapi harus menjadi ibu yang bijak dan pintar. Nah itu jadinya kan sekarang itu kan sudah untuk yang dijual-jual itu kan otomatis sudah ada informasi nilai gizi. Nah itu harus diperhatikan dengan benar gitu kan. Di situ ada nilai gizinya segini, sekali per saji itu harus berapa gitu. Nah kadang itu yang tidak dilihat, ya, tidak dilihat. Kita beli asal beli, sebenarnya kita seneng, kita doyan. Nah kadang dalam satu itu sudah harusnya dalam satu bungkus itu untuk 3 kali saji, tapi kita sekali makan. Nah berarti kita udah kelebihan. Makanya ada banyak yang itu jadinya malah melebar. Jadi itu karena nggak mengikuti yang udah ada di nilai informasi gizi tadi. Karena sekarang kan sudah semua yang itu udah banyak ya, semuanya sekarang harus mencantumkan nilai gizinya itu. Nah itu juga makanya sekarang kalau suruh coba buat jadi, nah itu kalau bisa. Nah kalau yang memang tidak bisa itu kan akhirnya ya makanya kalau misalnya susu ya bisa dibuat, tapi dilihat juga ini boleh. Ya itu ibu-ibu yang punya balita ini, susu jangan menjadi makanan atau menu utama, hanya menu tambahan, intinya seperti itu. Jangan terbalik. Iya, jangan menjadi, kalau sudah minum susu sudah cukup, itu jangan. Tapi susu itu menjadi menu tambahan, bukan menu utama. Jangan sehari sudah minum susu, ibunya sudah santai-santai, tidak kenapa-kenapa, padahal di susu itu kurang vitamin dan mineralnya, itu masih kurang, kan harus seperti itu. PR-nya memang banyak untuk ibu-ibu muda gitu ya, yang masih banyak belajar. Sobat Kelon tadi sudah dijawab oleh Bu Lela dan Mbak Novi tentang pemberian susu formula untuk menambah berat badan bayi ya. Tadi sudah disebutkan Mbak Novi, apabila sudah MPASI-nya sudah adekuat mungkin tidak perlu lagi susu. Jadi untuk susu hanya untuk menu tambahan tadi dari Bu Lela. Nah sekarang ada pertanyaan lagi dari Adeti. Apakah bayi dengan riwayat lahir prematur dapat menjadi penyebab stunting? Alhamdulillah. Oke. Untuk penyebab stunting diantaranya yang betul bayi lahir prematur. Ya betul. Karena bayi lahir prematur itu belum cukup bulan ya. Yang kedua itu BBLR biasa. Berat bayi lahir rendah. BBLR, berat bayi lahir rendah. Ya, di mana berat bayi itu kurang dari 2,5. Itu diantaranya faktor penyebab stunting itu seperti itu. Panjang bayinya juga. Berapa panjang bayinya? Kalau kurang dari 48 cm itu bisa ya menjadikan penyebab stunting itu seperti itu. Ternyata tidak hanya dilihat dari berat badan saja ya. Biasanya ibu-ibu itu yang diperhatikan hanya BB. Berat badan bayinya ini berapa? Ternyata tingginya juga ternyata berpengaruh. Panjang pada faktor penyebab stunting. Jadi prematur itu juga salah satu faktor penyebab stunting ya. Ya, makanya untuk prematur biasanya dari ibu-ibu waktu hamil, kesehatan lingkungannya juga kurang bagus. Ya, setelah itu yang akan menyebabkan prematur, terus nutrisinya juga dia kurang, seperti itu. Kurang zat besinya dalam darah, itu juga bisa menyebabkan bayi lahir prematur. Nah untuk sobat Kelon yang tadi bertanya dan sobat Kelon lainnya,
Jadi harus sangat-sangat dijaga ya Bu ya. 1000 hari pertama kehidupan ini sangat-sangat penting untuk pencegahan stunting. Ada lagi pertanyaan dari Sobat Kolor? Berat badan dan tinggi badan yang kecil, bagaimana membedakan stunting atau genetik? Genetik itu keturunan karena ayah dan ibu juga kecil. Pertanyaannya seperti itu Mbak Novi, mungkin bisa menjawab. Untuk membedakan Bedanya? Biasanya memang kalau itu kan pendek memang tadi belum tentu stunting, tapi kan kalau stunting itu pasti pendek juga. Nah, untuk membedakan biasanya kalau umur sebelum umur 2 tahun ke atas itu sulit membedakan karena kan belum ketahuan itu nanti masih ininya. Nah, kalau setelah umur itu karena kan perkembangan otaknya 80% itu terjadi pada 2 tahun pertama kehidupan itu tadi. Nah, setelah itu baru nanti akan kelihatan. Kalau sebelum itu belum begitu kelihatan, masih sulit membedakan ini pendeknya karena pendek stunting atau memang pendek keturunan. Karena kalau genetik biasanya itu nanti setelah itu kalau laki-laki kan setelah yang pertumbuhan itu laki-laki biasanya kan cepat pertumbuhannya pada usia biasa 10 sampai 18 tahun. Kalau perempuan biasanya umur 8 sampai 16 tahun. Nah, itu baru nanti akan kelihatan setelah umur itu. Nanti kalau dia ternyata memang pendek itu karena gennya tapi dia itu IQ-nya tidak terganggu. Nah, berarti kan dia memang karena dari keturunan seperti itu. Jadi dibedakannya dengan kognitifnya ya. Iya, kognitifnya tadi. Jadi karena memang tadi kan yang terkena kalau stunting itu kan selain dari tubuhnya yang tidak bertumbuh itu tadi kan perkembangan otaknya. Jadi yang kena kognitifnya juga. Kalau dia memang pendek tapi dia itu pintar, misalnya Pak Habibie, misalnya gitu kan, berarti dia kan bukan stunting gitu kan. Cerdas ya. Iya, malah dia cerdas, berarti kan dia bukan stunting gitu kan. Mungkin memang dia jadi orang tuanya memang mungkin pendek kecil-kecil, mungkin seperti itu pasti. Ya, terima kasih Mbak Novi untuk pencerahannya tadi pertanyaan dari Sobat Kolor yang sudah berkomentar. Ada lagi pertanyaan masuk dari Ibu Dian. MPASI seperti apa yang baik untuk menunjang pertumbuhan anak atau balita? Tadi sudah disebutkan ya MPASI-nya. Yang adekuat. Ya, adekuat itu yang seperti apa? Tadi ada bisa memenuhi isi piringku. Ada makanan pokok, protein, vitamin, mineral, dan jangan lupa lemaknya, jangan ketinggalan. Terus tambahan lain untuk tadi pertanyaan yang tadi itu MPASI itu yang bagian bagaimana sesuaikan dengan umurnya. 6 sampai 8 bulan harusnya masih berbentuk yang makanan luar. Nanti setelah 8 sampai umur 12 nanti untuk dasar ini seperti itu sehingga sesuaikan dengan saluran pencernaan. Jadi selain nutrisi penyerapannya akan lebih bagus. Jangan sampai usia 6 sampai 8 bulan sudah dikasih nasi, sudah dikasih yang bentuk seperti apa yang dimakan oleh ibunya. Nanti penyerapannya juga akan tidak bagus. Tidak optimal seperti itu ya. Jadi selain memperhatikan nutrisi isi piringku, juga harus diperhatikan juga tekstur MPASI-nya disesuaikan dengan umur. Harus tepat waktunya juga. MPASI nggak boleh terlalu awal, tidak juga boleh terlalu lambat gitu ya. Karena kalau terlalu dini tadi karena organnya tadi belum mampu itu malah nanti ada masalah nih. Biasanya ibu-ibu itu nggak sabar ya, mulai makan makanya itu sudah pingin, sudah lihat ibunya makan sudah pingin seperti itu, tapi belum saatnya. Si eksklusif jadi tidak berhasil. Iya. 5 bulan, 2
29 hari besok sudah siap. Makan. Iya, Iya, jadi seperti itu. harus sabar dulu. Harus tepat. Harus tepat waktunya. waktunya. Ya. Ada pertanyaan dari Dea. Cara penanganan anak yang sampai usia 7 tahun susah makan karena asik main HP. Nah, Ya. ini karena PR ibu-ibu semuanya memang Ya, ini ya menantang sekali. menantang sekali, betul. Ini banyak sekali yang ditanya sewaktu saya penyuluhan apa. Problemnya itu seperti itu. Sama Anak ya, Bu, susah ya. makan, kebanyakan main HP lah. Bagaimana? Ya jelas HP-nya disingkirkan dulu kalau waktu makan, ya. Jangan pada saat makan HP masih diberikan. Jelas itu akan sangat-sangat mengganggu. Ya, langsung makan juga akan kurang. Nah itu selain HP, penyajiannya juga harus diperhatikan, ibu-ibu ini semua ya. Penyajiannya untuk anak dikasih makan, piringnya kurang menarik. Nah, biasanya kalau piringnya dulu kurang menarik, anak masih makannya sudah kurang. Ya, terus nanti menu makanannya kurang menarik. Anak hanya diberi makan sayur, nasi, sama sayur bening. Sayur bening hanya isinya bayam dan wortel. Tambahi jagung, tambahi bakso, itu akan lebih menarik. Iya. Ya seperti itu. Variasi menu ya. Iya, variasi menu. Nah, yang lain adalah kurangi makanan jajanan yang nantinya akan mengurangi nafsu makan. Contohnya makanan jajanan yang banyak mengandung penambah rasanya, itu seperti itu. Itu harus dikurangi. Sudah ngemil biasanya ya. Jadinya seperti itu. sudah tidak mau makan. Nah, dikurangi saja tapi dihindari harusnya itu seperti itu. Tipsnya dari Bu Dan Lela. yang tambahan lagi mungkin sebenarnya itu juga dari kebiasaan dan contoh gitu. Jadi kita harusnya itu melihat ya. biasanya melihat mencontoh misalnya orang tuanya, dan sekarang itu memang karena kebanyakan juga orang tuanya ngapa-ngapain sambil pegang HP. Itu Jadi baca anak itu makanya kalau dibilangin ya akhirnya malah balik ke diri kita sendiri gitu, orang tuanya. bagaimana Kalau kita ya ibu dolanan HP terus gitu misalnya gitu. Jadi anak akan jadi dibiasakan kalau misalnya pas jam waktu makan ya semuanya di meja makan, tidak ada yang pegang HP, tidak ada yang nonton sambil nonton apa gitu kan. Nah jadi semuanya biar anak itu melihat dan orang tuanya menyontohi kan, makan kok enak ya, ternyata makan itu enak, makan itu dibutuhkan. Jadi anak akan merasa seperti itu kan, kalau sudah jamnya makan udah ini ya dia akan oh ya yang disajikan apa gitu kan, kita makan bareng-bareng misalnya gitu. Nah itu karena sekarang ya itu contohnya misalnya di keluarga saya sendiri kadang seperti itu kan, nggak sadar kita gitu sambil makan HP-nya dipegang gitu kan, jadinya lihat gitu sambil nonton gitu, akhirnya anak kebiasaan. Nah itu makanya sementara kalau kita yang namanya merubah kebiasaan itu sangat sulit, betul ya. Kalau tidak dimulai dari awal dari dini ya, kalau sudah menjadi kebiasaan seperti itu kita akan merubahnya sangat sulit. Makanya kalau dari mulai kita MPASI atau apa sudah biasakan di media karena anak itu adalah peniru yang ulung ya Bu ya. Jadi apa yang dia lihat dia tiru gitu. Jadi untuk mungkin orang tua juga jadi contoh anaknya dalam makan atau seperti aktivitas apapun, mungkin tidak sambil pegang HP. Kayak dulu buat saya itu. Nggak ada lagi pertanyaan yang masuk. Oke. Tadi pertanyaan banyak sekali yang masuk ya. Alhamdulillah sobat kolon semuanya di sini sangat antusias mendengarkan podcast kami dengan judul Penting Cegah Stunting yang disampaikan oleh Bu Lela dan Mbak Novi. Lalu untuk sekedar informasi di Puskesmas Karikajar 1 ini membuka pelayanan konseling gizi ya Bu ya.
di jadwalnya setiap hari Senin dan Kamis dimulai jam 8 sampai jam 12. Nah, ini untuk sobat-sobat kelon semuanya atau keluarga, kerabat, saudara yang mau konsultasi gizi bisa langsung datang ke Puskesmas Pariajan 1 dengan pelayanan konsultasi gizi. Jangan lupa catat jadwalnya Senin dan Kamis jam 8 sampai jam 12. Lalu apakah ada pesan-pesan dari Bu Lela dan Mbak Novi untuk sobat kelon yang ada di rumah? Oke, untuk pesan saya khususnya untuk ibu-ibu yang punya balita ini, cukupi nutrisi agar anak tumbuh sehat. Itu dari sisi gizi. Iya. Itu seperti itu. Cukupi nutrisinya. Cukupi nutrisi. Ya. Terima kasih. Lalu dari Mbak Novi ada pesan-pesan apa untuk sobat kelon yang di rumah? Ya, mungkin kalau dari saya kan untuk semua orang tua atau keluarga untuk mulai dari sekarang lebih peduli, lebih peduli kepada keluarga atau kelompok-kelompok rawan yang punya remaja, ibu hamil, calon pengantin, ibu menyusui, balitanya harus lebih dipedulikan karena dari situ kan nanti akan kita mendapatkan kualitas anak yang bagus karena dimulai dari hamil remajanya. Nah itu saya mau sekarang mulai peduli lah peduli juga dengan diri sendiri misalnya tentang gizi dan kesehatannya. Nah, terima kasih untuk Bu Lela dan Mbak Novi yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber di podcast Kelon pada pagi hari ini. Lalu untuk sobat Kelon semuanya yang misalnya yang bergabung di tengah-tengah, ya yang ketinggalan bisa banget untuk melihat video ulangnya nanti di YouTube kami, yaitu di PKN Kalikajar 1 WSB. Ya, nanti akan ada link YouTube-nya juga di laman Instagram kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai di penghujung waktu, kita akhiri dulu podcast pada pagi hari ini. Terima kasih untuk sobat kelon yang sudah mengawali hari dengan mendengarkan kami di sini. Awali setiap harimu dengan ucapan syukur atas apa yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, dengan begitu kamu bisa hidup lebih sehat dan bahagia. Ketemu lagi kita bulan depan dengan Kelon Podcast dengan tema selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.